Barangkali kalau ada satu nama cewek yang sering banget kita lihat di layar bioskop, maka dia adalah Agni Nihak. Namanya semakin melambung tinggi di jagat perfilman, termasuk film yang akan kita bahas yang satu ini, yang sudah bisa kalian saksikan secara eksklusif di Klik Film. Ini adalah film yang durasinya sejam lebih dikit, jadi cocok banget ditonton pas ngabuburit. Dan film ini berjudul Kereta. Lupa kalau aku buat ibu tuh cuman beban. Film ini menceritakan tentang Maudy yang bertemu dengan orang yang baru dia kenal di sebuah kereta yang dia tumpangi menuju ke kampung halamannya, di mana orang tersebut menempati kursinya. Orang ini bernama Hansi, pria kesepian yang mencoba untuk berteman dengan Maudy yang sedang fokus membaca buku novel Norwegian Wood-nya. Dari sinilah mereka mulai menceritakan masa lalu mereka masing-masing, di mana Maudy memiliki hubungan yang sangat rumit dengan almarhum ibunya yang baru saja meninggal, dan Hansi yang pengen meminta maaf kepada teman sekolahnya. Tantangan berat dari film ini sebenarnya adalah kualitas akting dari para pemerannya. Bagaimana tidak, dominasi film ini berkutat di seputar narasi dan dialog dengan alur yang non-linear. Tapi rasanya dialognya mengalir begitu saja tanpa perlu ada yang kita tuntut untuk diperbaiki. Mungkin banyak yang ngomentarin dialog dalam film ini kaku, tapi coba bayangkan bagaimana obrolannya tidak kaku dan canggung ketika ada sejumlah situasi yang memang mengharuskannya seperti itu. Sebagai contoh, Maudy dan Hansi adalah dua orang yang baru saling kenal satu sama lain di kereta. Maudy dan ibunya yang punya masalah besar tapi tidak kelihatan dan menimbulkan kecanggungan satu sama lain. Hansi yang menyimpan rasa suka yang mendalam kepada Alia di masa lalunya, dan semua situasi tersebut menuntut permintaan maaf. Dan inilah yang menghubungkan semua situasi tersebut, yaitu kata maaf. Maka tentu saja itu akan menimbulkan kecanggungan dan kekakuan tersendiri, yang berakhir kepada sebuah kesimpulan bahwa kekakuan dan kecanggungan yang terlihat dalam film ini memang karena tuntutan skrip dan tuntutan situasi yang diinginkan, bukan merupakan sebuah kelemahan terhadap para pemerannya yang tidak bisa mengeksekusi adegan. Selain itu, keberhasilan dari para pemeran tersebut bisa menciptakan chemistry yang memang sesuai dengan kondisi yang kita ceritakan tadi. Mungkin ada yang merasa chemistry antara Maudy dan ibunya nggak dapet dan terlalu kaku. Hal tersebut memang akan terasa di awal, namun seiring berjalannya cerita kita akan mengerti kenapa bisa seperti itu. Dan itulah yang saya bilang tadi, inilah yang diinginkan oleh skripnya. Saya sendiri menonton film ini pada saat sahur yang harusnya bikin saya ngantuk, tapi ternyata tidak. Dengan dominasi narasi dan dialog justru membuat saya tertarik dan bisa terikat dengan ceritanya, terutama ketika menjelang akhir atau konklusi yang menghadirkan twist ke arah yang sama sekali tidak terduga. Seketika itu mata saya juga makin melek, bisa-bisanya seperti itu. Sebenarnya buku Norwegian Wood yang dibaca oleh Maudy dan dipunyai oleh Hansi sendiri adalah representasi dari film ini. Buku novel ini berisi tentang kisah dari Toru Watanabe, di mana dia mengenang masa lalunya pada saat dia masih muda, selaras dengan apa yang ditampilkan dalam film ini, yang diwakilkan oleh dua karakter utama yaitu Maudy dan Hansi, dan bagaimana sang sutradara berhasil menghadirkan gambaran seperti apa sebenarnya kesedihan itu dan kesepian itu, sama seperti apa yang tergambar dalam buku novel tersebut. Di luar dari plot twistnya yang tidak terduga, premis cerita dari film ini sepertinya mengambil inspirasi dari film yang ditulis dan disutradarai oleh Richard Linklater yang diawali dengan judul Before Sunrise pada tahun 1995. Namun yang perlu kalian tahu, sebenarnya film ini merupakan versi adaptasi dari sebuah cerita yang ditulis oleh Panca Lotus di quickku.com. Kehadiran scoring dan pemilihan musik juga sangat mendukung film ini sehingga bisa terkoneksi dengan para penonton seperti saya. Pemilihan lagu Perjalanan dari Danar merupakan pemilihan lagu yang sangat pas untuk menggambarkan cerita dari film ini. Bukan hanya cerita tapi juga layer emosi yang bisa tersampaikan melalui alunan lagu tersebut. Dan satu aspek lain yang juga patut untuk diapresiasi adalah bagaimana DOP atau Director of Photography-nya, yaitu Bambang Dwi Chandra, mampu menangkap sejumlah momen dengan angle-angle yang tidak biasa yang membuat kita betah berlama-lama untuk menyimak ceritanya. Disutradarai oleh Edi Prasetya dan dibintangi oleh Agni Nihak sebagai Maudy, Biowan sebagai Hansi, Hasya Mahara sebagai Alia, dan Sulistyo Kusumawati sebagai ibunya Maudy yaitu Asti. Pada akhirnya, hal yang paling saya sukai ketika menonton film ini adalah bagaimana memaknainya dengan relevansinya terhadap kehidupan. Hidup ini dianalogikan sebagai sebuah kereta yang akan terus berjalan. Dalam perjalanan tersebut, kita akan bertemu dengan banyak orang baru, serta merasakan berbagai macam dinamika seperti dalam kehidupan. Perjalanan kita tersebut juga merupakan hasil atas masa lalu yang pernah kita jalani. Dan semua berujung kepada permintaan maaf atas apa yang telah kita lakukan di masa lalu terhadap orang lain. Selamat mudik, hati-hati di jalan, salam buat orang-orang di kampung halaman,
Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas membershipnya. Juga terima kasih atas super thanks-nya. My name is Eka. Stay safe and until next time.